Terlihat ada seorang pria telanjang yang ternyata adalah pemimpin Yakuza. Di sana ada seorang wanita pembunuh profesional yang bernama Gil Boksun. Boksun ini tidak langsung membunuh Yakuza tersebut karena ia ingin menguji kemampuannya. Mereka beradu senjata selama beberapa kali sampai Boksun menembak mati Yakuza tersebut. Pekerjaannya pun telah selesai. Boksun lalu kembali ke rumah. Boksun ini memiliki seorang putri yang sangat dicintainya. Ia tidak ingin putrinya itu tahu akan pekerjaannya. Jadi Boksun menyembunyikan kebenaran dari putrinya. Boksun membereskan rumahnya, merapikan kamar putrinya, sampai kemudian ada sekotak rokok yang terjatuh dari baju putrinya. Boksun mengingat dirinya dulu saat masih berlatih menjadi seorang pembunuh profesional. Ia dihukum memakan sebatang rokok karena ketahuan gurunya. Tak lama kemudian putrinya yang bernama Gil Jae-yong pulang. Boksun ingin mengomelinya karena merokok. Namun karena kasih sayangnya ia mengurungkan niatnya tersebut. Boksun mengajak putrinya merokok bersama bertujuan untuk lebih mengakrabkan diri dengan putrinya. Karena hubungan mereka ini sangat renggang sekali. Namun Jae-yong menolak dan masuk ke kamarnya. Beralih kepada dua bersaudara pemimpin organisasi pembunuh profesional yang bernama Cha Min-kyu dan Cha Min-hee. Min-kyu ini merupakan orang yang melatih Boksun menjadi pembunuh profesional. Sedangkan Min-hee adiknya tidak begitu suka dengan Boksun karena kakaknya terlalu mengistimewakannya dan ia ingin menyingkirkan Boksun dari organisasi, sedangkan Min-kyu berharap kalau Boksun ini akan memperpanjang kontrak sebagai anggota organisasi karena prestasi Boksun dan juga ketertarikan Min-kyu kepada Boksun. Kembali kepada Boksun, ia sedang bersantai bersama rekan kerja sesama pembunuh di sebuah warung. Tampak mereka sedang mengobrol santai membicarakan misi yang terakhir kali dilakukan oleh Boksun. Teman-teman Boksun ini adalah para pembunuh dengan peringkat jauh di bawah Boksun, sehingga mereka sangat ingin menjadi seperti Boksun yang memiliki peringkat tinggi dalam organisasi pembunuh, di mana orang yang memiliki peringkat yang tinggi mendapatkan bayaran yang sangat besar, sehingga mereka sedikit iri kepada Boksun. Keesokan harinya terlihat Jae-yong putri Boksun sedang bermesraan dengan teman wanitanya. Jae-yong ini ternyata menyukai sesama wanita dan ia merahasiakan hal itu kepada ibunya. Tak lama datang teman-teman laki-laki mereka. Jae-yong dan kekasih wanitanya diajak pergi karaoke bersama. Sayang Jae-yong menolak. Salah seorang teman laki-lakinya menghentikan Jae-yong. Ia meminta Jae-yong untuk menjadi kekasihnya dan itu bukan pertama kali laki-laki tersebut memintanya. Namun Jae-yong menolaknya, kemudian pergi meninggalkan mereka. Anak laki-laki itu merasa sangat malu karena dirinya ditolak lagi di depan kawan-kawannya. Keesokan harinya Boksun datang ke markas organisasi pembunuh dan ia berpapasan dengan Cha Min-hee. Cha Min-hee memaksa Boksun memasuki ruang pelatihan calon pembunuh baru dengan niat untuk mempermalukan Boksun di hadapan para juniornya. Min-hee juga meminta Boksun untuk melakukan sparring dengan juniornya yang memiliki kemampuan terbaik dari yang lain. Sayang rencana Min-hee gagal karena Boksun masih mampu mengalahkan juniornya yang berbakat itu. Setelah itu Boksun menemui Cha Min-kyu. Ia diberi pilihan misi peringkat atas oleh Min-kyu. Boksun memilih salah satu misi tersebut. Min-kyu pun bertanya alasan kenapa Boksun memilih misi yang ada di dalam negeri tersebut. Boksun beralasan kalau semakin tua dirinya semakin mencintai negeri kelahirannya. Namun Min-kyu sedikit curiga kalau alasan sebenarnya bukanlah itu, melainkan keberadaan putrinya yang tak ingin Boksun tinggalkan. Boksun pernah berjanji kepada Min-kyu kalau putrinya tidak akan menjadi alasan dirinya untuk menolak misi atau berhenti menjadi seorang pembunuh. Karena itu adalah syarat yang diberikan oleh Min-kyu kepada Boksun ketika Boksun ingin melahirkan putrinya. Di saat Min-kyu dan Boksun sedang mengobrol, ternyata Min-hee sedang mengawasi mereka dari kantornya di gedung sebelah. Min-hee semakin kesal melihat Boksun terlihat sangat akrab dengan kakaknya. Tak berselang lama, Boksun ini dipanggil kepala sekolah putrinya karena putrinya tersebut menusuk teman laki-lakinya dengan gunting.
Beruntung Jae-yong tidak dikeluarkan dari sekolah dan hanya mendapat hukuman skorsing selama 2 minggu. Namun ia akan di-DO jika Jae-yong tidak mengatakan alasan untuk menusuk temannya tersebut. Boksun berusaha membujuk Jae-yong untuk mengatakan alasan dirinya melakukan hal tersebut. Namun Jae-yong tetap tidak mau berkata apapun. Boksun bingung dengan sikap putrinya karena semakin dewasa putrinya semakin menutup diri dari Boksun. Di malam hari Boksun memulai pekerjaannya yang telah ia terima tadi. Boksun ditemani oleh juniornya yang dalam tahap pembelajaran. Setelah bersiap, mereka pun pergi menuju tempat tinggal korbannya. Boksun diminta untuk membunuh korban dengan cara si korban harus terlihat seperti melakukan bunuh diri. Setelah menyebarkan gas penidur, Boksun dan juniornya memulai aksi mereka. Melihat korbannya yang masih muda, Boksun penasaran dengan isi dari pesan bunuh diri yang disiapkan oleh organisasi pembunuh. Melihat isi pesan tersebut, Boksun membatalkan pekerjaannya. Ia menghubungi Min-kyu dan melapor kalau ia gagal dalam misinya. Min-kyu yang sedang dalam misi pembunuhannya terkejut mendengar pernyataan dari Boksun. Karena selama ini Boksun tidak pernah gagal dalam misinya, apalagi misi kali ini tergolong cukup mudah. Boksun beralasan kalau korbannya terbangun karena ia kurang dalam menggunakan gas penidur. Min-kyu curiga dengan pernyataan Boksun tersebut. Boksun juga mengatakan kalau tidak boleh ada yang menyentuh remaja yang jadi korbannya itu, dan menjadikan hal tersebut sebagai persyaratan untuk memperpanjang kontrak dengan organisasi. Min-kyu yang sangat ingin Boksun tetap menjadi anggota organisasinya menyetujui syarat yang diminta oleh Boksun tersebut. Min-kyu menghubungi Min-hee. Ia meminta Min-hee untuk membatalkan pekerjaan Boksun dan membuat status pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang gagal. Min-kyu juga tidak mengizinkan pekerjaan itu diambil alih oleh orang lain. Ia juga meminta Min-hee untuk menyiapkan kontrak baru untuk Boksun sehingga Boksun tidak meninggalkan organisasi. Min-hee kesal mendengar permintaan kakaknya itu. Ia mulai merencanakan hal buruk kepada Boksun dengan memanfaatkan teman Boksun. 실력은 있는. 저는 결단코 결백합니다. 뭘 그렇게 놀라요? Boksun terkaget mendengar putrinya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi ketika di sekolah saat itu. Ia diancam akan disebar foto Jae-yong yang sedang bermesraan dengan teman wanitanya. Boksun sangat terkejut mengetahui kalau putrinya menyukai sesama wanita. Di tengah pembicaraan mereka, junior Boksun datang. Junior itu berkata kalau dirinya dipecat dari organisasi karena misi yang gagal tersebut. Boksun mencoba menghibur juniornya itu. Dia membawa juniornya ke kedai makan tempat Boksun biasa hangout. Tak lama datang teman-teman Boksun. Mereka merayakan kenaikan pangkat dari salah seorang teman mereka. Boksun mencurigai hal itu karena terjadi secara tiba-tiba. Setelah diberitahu kalau kenaikan pangkatnya karena menjalankan misi yang tidak diselesaikan oleh Boksun semalam, Boksun merasa sangat marah mengetahui hal tersebut. Di tengah obrolan, Cha Min-hee menelpon. Karena sudah naik pitam, Boksun pun merebut teleponnya. Ia meminta penjelasan kepada Min-hee kenapa misi yang ia gunakan sebagai syarat perpanjangan kontrak Boksun diserahkan kepada orang lain. Min-hee kemudian mengatakan kepada semua orang yang hadir di sana, dia akan menaikkan pangkat mereka kalau mereka berhasil menghabisi Boksun. Terjadi perkelahian pada kedai tersebut karena mereka ingin mendapatkan kenaikan pangkat itu. Namun junior Boksun tidak tergiur. Ia membantu Boksun mengatasi teman-teman pengkhianat Boksun. Di saat terakhir, teman Boksun yang mendapat kenaikan pangkat mengaku kalau ia melakukan pekerjaan di luar perintah organisasi, sehingga ia dipaksa oleh Min-hee untuk melakukan pekerjaan yang ditinggalkan oleh Boksun. Boksun menelpon putrinya. Ia mendengar suara putrinya yang sedang menangis. Namun di tengah jalan, ia dihadang oleh Min-kyu yang emosi melihat kelakuan Boksun yang semena-mena. Junior Boksun menjelaskan kalau semua itu terjadi akibat ulah dari Cha Min-hee. Mendengar hal itu, Min-kyu melepaskan Boksun. Min-kyu memilih untuk menutupi perbuatan Min-hee dan tetap meminta Boksun memperpanjang kontraknya dengan organisasi pembunuh. Boksun tahu kalau melawan Min-kyu sekarang hanya akan memperburuk keadaan, sehingga ia memilih untuk pergi dari sana. Min-kyu yang kesal lalu menghabisi si junior Boksun dengan alasan junior itu telah membohonginya saat ditelepon terakhir kali.
Boksun kembali ke rumah. Di sana ada Jae-young yang menangis khawatir karena saat ditelepon tadi Boksun diserang Min-kyu dan HP-nya dirusak. Boksun beralasan kalau HP-nya terjatuh karena ia tidak ingin membuat putri tercintanya itu khawatir. Mereka sempat berdebat tentang masalah Jae-young yang menusuk teman laki-lakinya dan juga masalah Jae-young yang menyukai sesama wanita. Karena lelah berdebat, mereka akhirnya berbaikan dan berbincang seperti ibu dan anak pada umumnya. Sampai kemudian Jae-young mengatakan kalau dia pernah melihat sebuah pistol pada tas ibunya. Boksun terkejut mendengarnya. Ia berpikir kalau putrinya mengetahui pekerjaannya sebagai pembunuh. Namun Jae-young ternyata salah sangka. Ia mengira kalau ibunya bekerja di Badan Intelijen Korea, sehingga ibunya merahasiakan pekerjaannya selama ini. Boksun merasa sedikit lega karena putri tercintanya tidak mengetahui pekerjaan sebenarnya. Boksun yang datang ke kantor organisasi bertemu dengan Min-hee. Boksun mengetahui rencana busuk Min-hee. Min-hee mengadu domba Boksun dengan teman-temannya supaya Boksun tidak selalu mendapat apa yang ia inginkan dengan Min-kyu seperti sebelumnya. Boksun yang sudah sangat geram melihat sikap Min-hee langsung menikam leher Min-hee menggunakan ballpoint hingga tewas. Kemudian meminta resepsionis untuk memberikan ballpoint berdarah itu kepada Min-kyu, yang hal tersebut berarti sebuah tantangan. Boksun menantang Min-kyu karena Min-kyu tidak menepati janjinya untuk tidak melemparkan misi yang Boksun sengaja gagalkan saat itu pada orang lain. Dan karena Boksun tahu kalau Min-kyu membunuh juniornya yang sengaja diceritakan oleh Min-hee serta Min-kyu memilih untuk melindungi Min-hee meskipun Min-kyu tahu rencana busuk Min-hee. Setelah puas keduanya mengobrol tentang masa lalu mereka, Boksun mengambil pisau yang sudah disiapkan oleh Min-kyu di meja. Boksun langsung menebas Min-kyu hingga Min-kyu tersungkur. This guy with you. Do we know? I'm glad. Sebelum meninggal, Min-kyu memberitahu kalau putrinya diberikan sebuah tablet yang menayangkan live CCTV ruangan Min-kyu tersebut, sehingga putri Boksun itu dapat melihat apa yang telah terjadi sekarang. Boksun yang khawatir putri tercintanya tahu pekerjaan sebenarnya adalah pembunuh, langsung kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Jae-young merasa lega ibunya tidak terluka. Ia kemudian memberi selamat atas kerja ibunya, yang kemungkinan Jae-young berpikir ibunya sedang melakukan tugas dari Badan Intelijen Negara, karena kesalahpahamannya saat itu. Boksun merasa sangat lega mengetahui putrinya yang tidak menyadari kalau dirinya merupakan seorang pembunuh profesional. Dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita dari film Kill Boksun, di mana kisah seorang single parent yang merahasiakan pekerjaannya sebagai pembunuh profesional kepada putri tercintanya, di mana putrinya itu juga merahasiakan ketertarikannya kepada sesama wanita sehingga membuat hubungan mereka sebagai orang tua dan anak seperti memiliki jarak dan tidak terlalu terbuka satu sama lain. Dan sekian dulu untuk video alur cerita kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya.